Saya tidak banyak memaparkan atau menjelaskan, tapi intinya selama 2 tahun ini saya sebagai Vice President Jaminan Sosial melakukan pengawasan atas kinerja dari 2 BPJS ya. Jadi kita tahu sebetulnya bicara soal jaminan sosial ya, kita nggak bisa lepas dari sejarah bahwa kita sebagai SPMI KAJS waktu itu memperjuangkan undang-undang BPJS 2 BPJS ya, jadi Undang 40 tahun 2004. Hanya secara umum analisa saya pertama untuk BPJS Kesehatan ya, nanti ada jam SWOT ya. Hari ini kendala utamanya adalah walaupun 246, jadi di halaman 5 246 juta peserta, kalau dibilang itu sudah hampir 91 peserta dari seluruh rakyat sekitar 270 juta. Kendala utamanya adalah 44 juta ya, itu nonaktif. Nah ini bahaya sebetulnya ya. Mungkin ada juga di antara kita. Jadi ini jadi kendala pertama, artinya 44,3 juta ini memang salah satu penyebabnya adalah pandemi COVID. Ya, 2 tahun kemarin memang seingat saya waktu saya selesai Dewas hanya 25.000. Nah peningkatan luar biasa. Tahun kemarin memang sekitar 46 juta, ya hari ini masih 44 juta. Nah ini akan sangat rawan, kenapa? Ya pertama tentu orang akan susah mendapat akses kesehatan. Jadi mungkin saran saya juga nanti dari DPP dan Partai Buruh ini mendorong direksi, nanti ada di kesimpulan. Nah yang kedua memang klaim rasio ya 2 tahun ini baik ya. Dulu waktu saya jadi Dewas itu terakhir sampai 101%, hari ini memang 79%. Kenapa? Ya karena pandemi COVID, orang tidak berobat. Tapi ya khawatir saya terus terang ya, tahun lalu hanya 62 ya. Nah 2021 sudah naik 79. Nah bisa jadi nanti 2023 ya naik lagi. Ini harus waspada. Kenapa? Kalau tidak ancamannya seperti dulu, kita akan ada perubahan premi. Jadi harus waspada juga ya, kita sarankan BPJS Kesehatan untuk lebih hati-hati ya. Ya salah satu jalannya sebetulnya pengalaman saya mendorong peserta yang non aktif ya. Sebetulnya kalau kita perhatikan ada kuota PBI ya, nanti jam SWOT bisa diskusi lebih panjang. Ada kuota 10 juta PBI yang harusnya bisa masuk dari yang 44 juta itu, sehingga dengan 10 juta orang yang kuotanya ada sebetulnya, namun by name dan address-nya belum ada. Ini bisa didorong sehingga penerimaan iurannya bisa naik ya, peserta bisa aktif. Nah, terus yang kedua memang jadi wacana sekarang adalah penerapan KRIS ya, kelas rawat inap standar. Jadi memang rencananya ada kelas PBI dan non PBI. Nah nanti kita ini memang agak dilema. Apakah kita yang buruh itu kelas 1, 2, 3 jadi satu kelas? Ini masih jadi diskusi panjang. Jadi menurut saya direksi harus lebih memprioritaskan itu uji coba di PNS TNI Polri dulu, jangan di buruh. Saran saya nanti kalau ada KRIS Pak Presiden ditolak dulu gitu. Karena khawatirnya nanti kita satu kelas semua, 1, 2, 3. Kalau dapat kelas 2, kalau dapat kelas 3 kan repot gitu kan. Jadi KRIS ini hati-hati ya, mungkin jam SWOT nanti. Saran saya suruh aja PNS TNI Polri dulu uji coba. Karena nggak gampang. Nah, ini untuk yang BPJS Kesehatan. Sebetulnya nggak terlalu banyak masalah, hanya saya laporkan untuk BPJS Naker ya. Naker ini ya peserta aktifnya memang 34,54 juta orang. Hanya secara umum kalau kita perhatikan program jaminan pensiun ya. Jadi bedanya BPJS Naker dengan jam sostek kan pensiun. Jadi realnya menurut saya sih peserta BPJS Naker itu baru 13 juta. Kenapa? Ya yang ikut pensiun gitu. Jadi sebenarnya belum berhasil menurut saya. Jadi kita harus dorong lagi ya supaya program BPJS 4 itu harus masuk 4-4-nya di Naker ya. Sementara ini kalau kita lihat itu baru biasanya hanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian atau hari tua. Padahal ya kalau bicara buruh berkuasa rakyat sejahtera ya pensiun gitu kan. Kalau nggak perhatikan pensiun percuma, kita nggak bakal sukses. Jadi saran saya juga nanti untuk BPJS Kesehatan ini harus didorong bahwa dia
harus memprioritaskan juga jaminan pensiun. Nah, penerimaan ya memang tahun kemarin ada 55 triliun. Nah, ini soal penerimaan ya, kabar terakhir kemarin belum saya sampaikan di sini. Yang mengkhawatirkan kita tentu saja aset. Bung Iswan mungkin sudah sering berkomunikasi juga ya secara informal dengan Dewas ya. Kebetulan Bung Iswan beberapa kali dengan saya ketemu Dewas BPJS TK